Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan mandor proyek saluran irigasi di Subak Tenggaling, Banjarpuseh, Desa Pejeng. Seorang warga desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, tewas mengenaskan akibat sepeda motor yang dikemudikannya terperosok masuk jurang. Komunitas pemulung Karangasem sukses olah puluhan ton sampah jadi cuan. Jagat maya di Bali, khususnya Badung, heboh dengan beredarnya foto kotak amal yang mencantumkan nama Dinas Sosial Kabupaten Badung. Di kotak tersebut tertulis pengumpulan uang dari Dinas Sosial. Si pembuat bermaksud menarik orang agar menyisihkan uangnya untuk membantu masyarakat. Kotak amal ini menjadi viral di media sosial karena Dinas Sosial tidak pernah membuat kotak amal, apalagi meminta sumbangan ke masyarakat. Pelaksana tugas Kabid Dinas Sosial Badung, Iputu Budiarta menduga ada pihak tertentu yang sengaja mencari uang dengan cara menipu orang lain. Budiarta memastikan Dinas Sosial tidak pernah membuat atau menyebarkan kotak amal dengan nama instansi. Mungkin adanya kotak amal yang berisikan pengumpulan uang dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, mungkin ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Nanti kami dari Dinas Sosial akan turun langsung ke lapangan dan mencek kebenarannya. Bahwa Dinas Sosial tidak pernah dan tidak boleh lagi ada pengumpulan uang dari Dinas Sosial Kabupaten Badung yang tertera di kotak amal. Kami dapat perjelas bukan dari Dinas Sosial. Sementara Yayasan Mega Sedana Arta juga membantah kotak amal tersebut milik yayasan. 13 itu yang viral di media itu yang berisikan, yang bertuliskan di kotak itu seperti pengumpulan dana punya dari Dinas Sosial itu bukan kami yang punya, bukan Yayasan Mega Sedana Arta yang punya. Itu adalah kami boleh dikatakan bodong. Oknum, Pak ya? Oknum, ya, oknum. Dinas Sosial dan Yayasan masih menelusuri dalam pembuatan kotak amal palsu tersebut. Warga juga diimbau tidak mudah percaya dengan penggalangan dana yang mencatut nama instansi pemerintah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Pemerintah pusat memberikan perhatian untuk sekolah rusak di Buleleng. Pemerintah menggelontorkan dana alokasi khusus tahun 2025 untuk memperbaiki 56 sekolah dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Total anggaran mencapai 40,7 miliar rupiah. Pemerintah menganggarkan 1,8 miliar rupiah untuk memperbaiki 8 taman kanak-kanak, 29 miliar rupiah untuk 37 sekolah dasar, dan 14 sekolah menengah pertama mendapat anggaran 9,7 miliar rupiah. Perbaikan sekolah tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2025. Kontraktor agar memprioritaskan perbaikan pada bagian atap, mengingat saat ini Buleleng memasuki musim hujan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan, meski bantuan pusat cukup besar, masih banyak sekolah di Buleleng yang memerlukan perhatian. Ini kita juga dari APBD juga sudah menganggarkan untuk beberapa sekolah juga untuk dilakukan revitalisasi seperti sekarang. Karena banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tua dan tidak mendapatkan sentuhan sama sekali. Nah sekarang tahun ini kita memulai, kita bisa 37 sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan sekarang ini kan ada kebutuhan bangunan baru, ada rehabilitasi, yang tadi ada juga kebutuhannya adalah yang prioritas itu adalah toilet, ya itu yang kita penuhi sekarang. Sehingga nanti kegiatan belajar mengajarnya ini jadi lebih nyaman. Saat ini masih banyak sekolah di Bali termasuk Buleleng yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan.
Pemerintah harus segera turun tangan karena pendidikan adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Pemerintah untuk tahun ini menganggarkan dana hingga 29 triliun rupiah untuk merenovasi ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Tiga desa di Klungkung siap menjadi kampung nelayan untuk mendukung program nasional ketahanan pangan berbasis perikanan dan kelautan. Tiga desa tersebut berada di Nusa Penida, yakni Desa Suada, Desa Batu Nunggul, dan Desa Kusabe di Kecamatan Dawan. Pemerintah akan mengkaji lebih dalam ketiga desa tersebut, terutama kesiapan lahan seluas 1 hektar untuk menyimpan hasil tangkapan dan tempat pengelolaan ikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung, Anagung Gede Putra Wedada, berharap pemerintah bisa segera menentukan desa yang sudah siap menjadi kampung nelayan merah putih. Dari 1.479 ternyata yang aktif itu 978. Ini kita sinkronkan juga dengan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Kemudian dengan rinciannya di Nusa Penida itu sebanyak 733 nelayan aktif, kemudian di Kecamatan Klungkung 44, di Kecamatan Dawan itu 174, dan di Kecamatan Menjarangkan sejumlah 27 nelayan aktif. Itu kondisinya. Kemudian tindak lanjut untuk pengajuan proposal Kampung Nelayan Merah Putih ini, kami masih menyiapkan lahan ya, untuk digunakan oleh desa yang memang secara geografis, kemudian secara aktivitas, kemudian jumlah nelayannya memang memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah kampung nelayan merah putih. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga ketahanan pangan. Pemerintah berencana akan membangun 1.100 kampung nelayan dengan anggaran 22 miliar rupiah. Sementara di Klungkung terdapat 900 lebih nelayan yang aktif. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Bagi sebagian besar orang, ini adalah sampah yang kotor dan bau. Namun bagi para pemulung, sampah ini adalah cuan. Para pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA non-aktif di Linggasana, Karangasem, setiap hari mereka mencari sampah untuk menafkahi keluarga. Kini profesi mereka perlahan mulai tertata dan terorganisir. Mereka bukan hanya sekedar mencari sampah, namun juga mengolahnya sehingga bisa mendatangkan uang yang cukup. Mereka kini tergabung dalam komunitas pemulung Karangasem yang digagas oleh Nyoman Arya Wirayana. Komunitas ini beranggotakan 38 pemulung dan sukses mengolah hingga 12 ton sampah. Kesulitannya apa Pak dalam prosesnya ini? Mungkin Pak? fasilitas tempat untuk pemilahannya kurang luas ya mungkin. Selama ini masih di outdoor Pak ya? Masih di luar ya? Ya. Jadi plastiknya tidak perlu dicuci lagi Pak ya? Langsung bisa dikemas Pak ya? Untuk kreseknya? Oh, nggak usah, karena kan di sana udah mesin-mesin modern yang nanti akan memilahnya. Pak, dengan ada komunitas ini gimana Pak pendapatannya, bertambah atau ya, dari sebelumnya atau gimana? Jelas, karena di sini kan yang dulunya hanya memungut aqua, gelas aqua atau botol PET itu sekarang udah menambah jadi kresek. Ada juga organik yang bisa dikumpulkan untuk ini. Per bulannya pendapatannya berapa Pak? Kalau per bulannya sih lumayan, mungkin dapat 1 juta lebih ya. Komunitas pemulung berdiri karena prihatin dengan kondisi TPA yang overload dan belum tertata. Dengan tergabung dalam komunitas, pemulung lebih sejahtera, pendapatan mereka meningkat dari Rp30.000 menjadi Rp90.000 per hari. Bahkan setiap anggota menjadi anggota BPJS. Komunitas kita merangkul beberapa komunitas pemulung di sini yang dulunya sembarangan, tidak terorganisir, hanya sudah mengambil yang mereka inginkan saja ya.
kita sekarang menganalisis mereka. Saat ini anggotanya 38 orang. Setiap saat mereka mengambil semua sampah dengan kita targetkan untuk sampah plastik kresek daun itu perharinya 50 kilo per orang. Jadi mereka bisa meningkatkan income mereka setiap harinya yang dulunya hanya 30.000 per hari, sekarang bisa sampai 80, 90. Nah, dari keuntungan itu kita pun bisa memfasilitasi ke BPJS. BPJS untuk jadi anggotanya terlindungi BPJS juga. Terlindungi. Oke, pengirimannya setiap berapa minggu, Pak? Berbeda dengan pengepul pada umumnya, komunitas pemulung Karangasem menerima hampir semua jenis plastik, termasuk plastik kotor atau plastik kresek. Sampah ini kemudian mereka cuci, pilah, dan siap dikirim. Sementara untuk daun dan kresek rata-rata menerima 4 hingga 5 ton sebulan. Botol dan gelas plastik hingga 1,2 ton per bulan dan dikirim ke Jember untuk diolah. Hingga kini pihaknya masih kekurangan sampah dan dalam proses sortir mengalami kendala. Misalnya, pemilahan masih dilakukan di tempat terbuka. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.